Perkenalkan, nama saya Novilan Suci dengan NIM 208105048. Saya dari jurusan Tadris Matematika semester 5B. Di sini saya akan menerangkan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Efektivitas Model Discovery Learning terhadap hasil belajar siswa matematika. Proposal penelitian ini diajukan sebagai tugas mata kuliah metodologi penelitian bersama Bapak Dr. Budi Manfaat, Magister Sains. Nah, selanjutnya di sini ada 3 bab. Untuk yang bab pertama sendiri yaitu ada latar belakang masalah, pernyataan masalah, pertanyaan masalah, dan juga relevansi dan pentingnya penelitian. Untuk yang pertama yaitu mengenai latar belakang masalah dari penelitian yang saya ambil. Pelajaran matematika adalah pelajaran yang banyak tidak disukai oleh siswa, karena pelajaran matematika dianggap sulit dan terkadang guru yang mengajar pelajaran matematika dianggap guru yang tidak menyenangkan ataupun dianggap galak maupun killer. Dari banyaknya model yang bisa digunakan, salah satunya yaitu ada model pembelajaran discovery learning. Dengan menggunakan model pembelajaran ini, maka siswa akan bisa lebih mengerti, lebih memahami, dan juga menemukan permasalahan yang ada di dalam pembelajaran matematika. Siswa juga akan berusaha untuk lebih aktif dalam setiap mengikuti pelajaran matematika. Lalu dari penelitian terdahulu dikatakan bahwa semenjak terjadinya pandemi COVID-19, maka hasil belajar dari siswa semakin menurun karena untuk pendidikan sendiri kan dilakukan secara daring, jadi terdapat kurangnya keefektifan dalam belajar dan juga yang menyebabkan menurunnya hasil belajar para siswa. Hasil belajar yang kurang maksimal dikarenakan pembelajaran yang masih dalam tahap transisi dan juga pemulihan pasca terjadinya pandemi COVID-19. Oleh karena itu, dibutuhkan model pembelajaran yang tepat dan juga efektif agar bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu ada pernyataan masalahnya. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan peneliti, banyak siswa yang beranggapan bahwa matematika adalah mata pelajaran yang menakutkan dan sulit karena model pembelajaran yang diberikan tidak efektif. Oleh karena itu, diperlukan model pembelajaran yang tepat sehingga dapat mengubah pemahaman siswa terhadap matematika serta meningkatkan hasil dan prestasi belajar siswa. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan masalah. Bagaimanakah efektivitas model pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar siswa matematika? Selanjutnya yaitu ada relevansi dan juga pentingnya penelitian. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui seberapa efektifkah model discovery learning dalam pembelajaran matematika sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Model pembelajaran ini juga bermanfaat bagi guru yang ingin memilih model pembelajaran yang cocok. Selanjutnya yaitu ada bab 2. Di dalam bab 2 ini terdapat kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka pikir, dan juga hipotesis dan penelitian. Untuk kajian teorinya yaitu ada matematika. Matematika sendiri merupakan mata pelajaran yang sangat dianggap menakutkan oleh para siswa dikarenakan matematika banyak sekali rumus maupun perhitungan yang siswa itu tidak suka. Lalu selanjutnya ada pembelajaran. Pembelajaran sendiri merupakan proses di dalam jaringan maupun luar jaringan. Nah, untuk pembelajaran sendiri itu juga merupakan mengubah perilaku sebagai hasil dari pengalaman berinteraksi dengan lingkungannya. Lalu juga ada model pembelajaran. Untuk memudahkan melaksanakan suatu pembelajaran diperlukan model pembelajaran yang sesuai. Model pembelajaran adalah suatu tampilan grafis, prosedur kerja yang sesuai. Model pembelajaran adalah suatu serta mengandung uraian dan juga penjelasan menurut Marliani tahun 2015. Model pembelajaran discovery learning dilakukan untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa karena dalam model pembelajaran discovery learning siswa dituntut untuk bisa aktif dan juga dalam seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya itu ada hasil belajar.
Nah, untuk hasil belajar sendiri merupakan pola-pola, sikap, ide maupun evaluasi dan keterampilan menurut Suprojono tahun 2012. Nah, menurut Fadliyah tahun 2020, hasil belajar merupakan perubahan perilaku serta kemampuan siswa yang diperoleh dari suatu pencapaian ataupun tingkat keberhasilan siswa yang dinyatakan dalam skor melalui proses kegiatan belajar guna untuk mencapai tujuan dari suatu pendidikan. Selanjutnya yaitu ada penelitian terdahulu. Sebuah jurnal penelitian tahun 2021 oleh Jayanti Nur Istiqomah dan Endang Indarini menemukan bahwa pembelajaran berbasis masalah dan problem posing dalam model pembelajaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar ketika belajar matematika. Gulam Hamdu dan Lisa Agustina tahun 2021 melakukan penelitian tentang pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa dan menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajar siswa. Ini juga berarti prestasi akademik seorang siswa baik atau tinggi jika mereka termotivasi untuk belajar. Sebaliknya, kebiasaan belajar siswa yang buruk menyebabkan kinerja yang buruk pula. Dari penemuan penelitian yang sudah dijelaskan, maka mengungkapkan bahwa metode ataupun model penelitian apapun dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu ada kerangka pikir. Nah, di dalam kerangka pikir ini kita dimulai dari pembelajaran matematika. Lalu ada pretest di penerapan model discovery learning dan juga penerapan pembelajaran konvensional. Jadi kita akan memberikan dua model pembelajaran, yang satunya ada pembelajaran discovery learning dan yang satunya ada pembelajaran konvensional. Setelah modelnya diterapkan, maka akan dilaksanakan post-test di dalam kelas yang dilakukan eksperimen. Setelah itu dilakukan analisis data dan penarikan kesimpulan. Nah, di dalam penelitian ini, peneliti mencoba mencari tahu seberapa efektifkah model discovery learning terhadap hasil belajar siswa matematika. Model discovery learning sendiri merupakan model yang bisa digunakan guru untuk mengajar di dalam kelas. Model ini juga dapat membuat para siswa menjadi lebih aktif dan mampu berpikir kritis. Dikarenakan pada model pembelajaran ini menuntut siswa untuk bisa mengatasi dan menyelesaikan masalah yang akan dihadapi, dan kemudian siswa juga bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih. Selanjutnya yaitu ada hipotesis penelitian. Berdasarkan dari tinjauan literatur yang sudah dijelaskan di atas, maka peneliti dapat merumuskan hipotesis penelitian bahwa model pembelajaran discovery learning efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa matematika. Selanjutnya yaitu bab 3 tentang metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Nah, untuk jenis penelitian pada penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu dengan menggunakan metode experimental research dengan meneliti seberapa efektifkah model pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar siswa matematika. Nah, untuk tempat dan waktu penelitiannya itu ada di tempatnya di MA Salafiyah Kota Cirebon, waktunya itu bulan September sampai dengan bulan November. Untuk populasi dan sampel pada penelitian, untuk populasinya pada penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 11 IPA dan 11 IPS yang berjumlah 45 orang. Dan untuk sampelnya yang digunakan yaitu siswa kelas 11 IPA yang berjumlah 20 orang. Selanjutnya yaitu ada variabel penelitian. Untuk variabel penelitian dari penelitian itu terdiri dari variabel bebas dan juga variabel terikat. Dengan variabel bebasnya adalah model discovery learning dan variabel terikatnya adalah hasil belajar siswa matematika. Selanjutnya yaitu ada teknik dan instrumen pengumpulan data.
Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri yaitu menggunakan metode pengukuran. Dan untuk instrumen penelitiannya sendiri, pada penelitian ini digunakan menggunakan data peneliti dan juga jurnal-jurnal penelitian dan menggunakan data skala motivasi dan hasil belajar siswa matematika. Selanjutnya yaitu ada teknis analisis data. Yang digunakan adalah menggunakan metode independen T untuk menguji apakah model pembelajaran discovery learning lebih efektif atau lebih baik dari model pembelajaran konvensional. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.